Pinjol tidak usah dibayar, sudah dikaper asuransi. Begitulah yang terjadi saat ini. Begitu banyak teman-teman semuanya yang terkadang ya oke-oke aja sih ya, karena sesuai dengan aturan OJK juga. COJK nomor 19 memang membunyikan tentang hal itu, tentang kewajiban pinjol menjalin kerjasama dengan asuransi untuk memitigasi risiko gagal bayar. Memang tepat juga kalau Anda bilangnya seperti itu. Terus kalau hal ini bukan berarti si pinjolnya berhenti dalam menagih. Ya, walaupun si pinjolnya ini sudah dikaper oleh asuransi, tapi tetap aja yang namanya tagihan itu akan diminta juga kepada diri Anda gitu loh. Ya, ini saya mau terangkan sama teman-teman semuanya biar tidak kemana-mana dulu, biar tidak menyimpang ke sana ke sini, karena mendekati akhir tahun ini sangat-sangat luar biasa. Saya perhatikan keras banget ya, keras banget. Setiap akhir tahun itu selalu digoncang dengan hal-hal yang berbeda, digoncang dengan cara-cara penagihan yang sangat luar biasa. Teman-teman boleh simain video ini sampai habis. Saya terangkan tentang COJK nomor 19, tentang asuransi, tentang kontak darurat. Habis itu tentang bunga dan denda sebenarnya itu bisa sebagaimana sih, oke? Tapi sebelumnya seperti biasa, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini terus berkembang dan sayanya makin semangat dalam memberikan motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya. Dan Anda yang mau konsultasi langsung sama saya juga boleh, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya, silahkan. Oke, buat teman-teman semuanya, Anda simain baik-baik ya tentang COJK nomor 19 tahun 2023, dan di dalam COJK nomor 19 COJK titik 06 tahun 2023. Di dalam itu khusus untuk pinjol ada beberapa hal di sini yang dikutip. Yang paling pertama, soal yang terbaru ini disampaikan OJK itu soal penurunan bunga nanti di 2025. Ini sudah diatur dalam COJK ini. Yang kedua itu soal denda keterlambatan, dia juga akan menurun ya, dari 2024, 2025 itu akan berbeda sampai 2026. Dan habis itu yang diatur juga dalam COJK ini adalah tidak boleh meminjam lebih dari 3 platform ya, atau 3 aplikasi pinjol legal. Habis itu diatur juga di sini penagihan hanya sampai jam 8 malam. Ya, nanti saya kupas satu-satu ini buat teman-teman semuanya. Habis itu nomor 5-nya memperketat aturan penagihan. Ya, ada di sini. Nomor 6-nya kontak darurat bukan buat menagih. Dan nomor 7-nya inilah yang teman-teman tanyakan tentang pinjol auto lunas telah dikaper oleh asuransi. Ini yang teman-teman tanyakan ya, pinjol wajib asuransi. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Ini buat teman-teman semuanya ya, biar tidak kemana-mana. Saya perhatikan Anda itu sudah menyimpang ke sini, menyimpang ke sini, menyimpang ke sini, sehingga Anda sudah lari dari jalur yang sebenarnya. Itulah yang menimbulkan ketakutan yang terlalu berlebihan. Oke. Satu, tentang penurunan bunga dan biaya lainnya. Pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan pengembangan dan penguatan layanan perdanaan bersama berbasis teknologi informasi. Surat edaran COJK 19 COJK titik 06 garis miring 2023. Dalam COJK terbaru, besaran bunga P2P lending kini diatur OJK. Otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Silahkan teman-teman semuanya dijumlahkan. Anda pinjam berapa, tenornya berapa, berapa yang harus dibalikkan, berapa yang Anda terima. Silahkan Anda kalikan. Cocok nggak 0,1 sampai 0,3? Apakah Anda diterapkan bunga 0,1? Apakah 0,2? Apakah 0,3? Silahkan Anda jumlahkan. Ini sesuai dengan aturannya. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4 per hari, tapi semua itu kan telah diturunkan. Oke.
Dalam COJK nomor 19 COJK.06/2023, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga, margin bagi hasil, biaya administrasi, biaya komisi, fee platform, ujrah yang setara dengan biaya yang dimaksud, dan biaya lainnya selain denda keterlambatan, bea materai, dan pajak. Batasan untuk bunga pinjol dan pinjaman konsumtif, pinjaman jangka pendek, ya, kurang dari 1 tahun. Jadi yang dikatakan pinjaman jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Misalnya Anda teman-teman yang 30 hari, 40 hari, 60 hari, 90 hari masih dikategorikan pinjaman jangka pendek di bawah 1 tahun. Yaitu sebesar 0,3 per hari. 0,3 per hari ya. Kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024. Ini sepanjang 2024. Silahkan teman-teman jumlahkan. Oke. Habis itu yang kedua soal dendanya. Ya, ini juga teman-teman terkadang kebingungan. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif denda mencapai 0,1 per hari. Pada 2024 denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Jadi menurun dia. 2024, 2025, 2026 makin turun bukan makin naik. Oke. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% hari 2024 dan 0,2 per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1 per hari pada 2025. Jadi 2 kali turunnya. Oke, itu untuk poin 1 dan poin 2 mengatur soal bunga dan denda. Jadi teman-teman kan terkadang berpikir tuh berapa ini dendanya bang? Ada yang 100.000 lah, ada 200.000 lah. Udah Anda sesuaikan dengan hal itu. Oke. Yang nomor 3, tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Ya. Debitur nanti hanya boleh meminjam maksimal 3 pinjol. Harapannya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang pinjol. Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali. Nah, di poin nomor 3, kawan-kawan semuanya, ya, di poin 1, 2, 3, di nomor 3 paling menonjol, pinjol tidak mematuhi aturan OJK. Nyatanya sepanjang tahun 2024 saya masih banyak menemukan ada 1 orang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol legal. Sementara aturan ini COJK nomor 19 tahun 2023 berlaku sejak tahun 2024 ya, dari awal Januari sampai habis. Oke, sampai Desember ini. Tapi masih banyak orang-orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol legal. Berarti si pinjolnya salah. Makanya yang selalu saya suarakan tentang produk pinjol itu gagal. Gagalnya dari sini. Ada aturan supaya poinnya si pinjol bisa menilai tingkat kemampuan membayar dari si debiturnya itu. Dia harus perhatikan. Kalau misalnya si debiturnya sudah meminjam di 3 aplikasi, untuk aplikasi yang keempat jangan mencairkan lagi. Ini mengatasi supaya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang. Itu yang disampaikan OJK. Tapi yang terjadi, ya, makanya sering saya bilangin, saya bully juga OJK ya kan. Aturan OJK ini mandul, ya kan, tidak diikuti oleh si pinjolnya. Si pinjol pura-pura tidak tahu tentang COJK ini, terutama tidak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Sementara teman-teman hari ini yang menonton saya, mungkin ada yang meminjam lebih dari 3. Mungkin sudah ada 5, sudah ada 6, sudah ada 8, sudah ada 10, mungkin sudah ada 15 gitu loh. Coba ketik di kolom komentar siapa yang meminjam di pinjol legal lebih dari 3 aplikasi. Untuk dari Januari 2024 sampai Desember, siapa yang meminjam sepanjang 2024 ini cairnya lebih dari 3 aplikasi. Berarti andanya nggak salah. Yang salah itu sistem pinjol. Sudah tahu 1 orang sudah meminjam lebih dari 3, OJK pun telah mengatur dalam hal ini, tapi mereka tidak peduli sama sekali. Makanya terjadilah pemberatan terhadap si konsumen. Ya, dan untuk menutupi kesalahan sistem ini, untuk menutupi bahwa dia telah ceroboh mencairkan kepada si debitur, bahwa sistem pinjol ini telah keteledoran mencairkan dana terhadap Anda sementara Anda sudah meminjam
Ada sekitaran 3 aplikasi pinjol legal. Akhirnya penagihannya dikencangkan, di paling depankanlah penagihannya. Kenapa? Karena si pinjol sudah merasa bersalah, ya kan? Dia sudah ceroboh dalam hal itu. Akhirnya untuk menutupi semua itu, kekurangan dari sistem mereka, dikencangkanlah cara penagihannya, mulai caci maki, mulai ancaman, supaya Anda tidak sempat lagi berpikir ada yang salah dalam sistem pinjol. Begitu ya teman-teman ya. Habis itu lagi poin nomor 4 di sini, penagihan hanya sampai jam 8 malam. Ya. Aturan tersebut ada dalam pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen. OJK juga mengatur waktu penagihan bagi penyelenggara kepada debitur maksimal hingga jam 8 waktu setempat. Jadi nggak ada ceritanya Anda itu ditagih jam 10 malam, jam 9, jam 11. Kalau ada, itu yang saya bilang, bukti rekamannya paling terpenting. Terus bukti rekaman ini buat apa bang? Dilaporkan ke OJK, kita tahu nggak akan ditanggapi. Tapi untuk Anda aja, ketika Anda menemukan pinjol menyalahi aturan, Anda dapat menyimpulkan sendiri, berhenti membayar dan putus semua komunikasi ya. Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya debt collector atau jasa penagihan yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab si penyelenggara pinjolnya. Itu untuk poin nomor 4, tentang penagihan itu hanya dibolehkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di hari kerja. Oke. Habis itu memperkuat aturan penagihan untuk poin nomor 5. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi atau hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi, merendahkan suku, agama, ras, antar golongan, sara, harkat, martabat, harga diri, dunia fisik maupun dunia maya, cyber, bullying, baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan hingga keluarga. Nah, pertanyaannya adalah, sesuai dengan aturan ini, ada nggak sih Anda temukan si pinjol itu menagih sesuai SOP? Bahkan yang terbaru di akhir-akhir tahun ini, si pinjol lebih banyak melakukan penagihan menghubungi perusahaan si debitur. Bahkan tadi saya mendapatkan informasi ada salah satu pinjol legal menghubungi perusahaan debitur dan mengancam, saya akan laporkan ini dan saya akan tagih Anda sampai Anda dipecat dari perusahaan itu. Apakah ini masih sesuai dengan aturan COJK nomor 19 tahun 2023 khusus poin nomor 5, memperketat aturan penagihan? Ya, OJK memang pintar membentuk aturan itu, tapi OJK-nya terlalu bodoh untuk mengawasinya. Ketika ada aturan yang dilanggar, OJK-nya pura-pura tidak tahu atau pura-pura tidak nampak, tidak mengetahui. Dan makanya pentinglah bagi teman-teman semuanya, saya selalu suarakan, kalau Anda menemukan si pinjol di bawah naungan OJK tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku, tolong dong, kan saya bilang seperti itu, tolong Anda juga harus mempunyai pendirian, keyakinan. Anda harus bisa mengatakan kepada diri Anda, ini tidak akan saya bayar lagi. Kayak gitu kalau mereka sudah melanggar aturan. Di sini sudah jelaskan, memperketat aturan penagihan. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Ya, OJK juga melarang penagihan melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras dan antar golongan dalam kurung sara, harkat, martabat dan harga diri di dunia fisik maupun dunia maya. Padahal akun-akun media sosial Anda diburu, Anda dipermalukan. Tapi yang jadi masalah, mereka ini pintar. Karena mereka tahu OJK ini telah mengeluarkan aturan seperti ini, makanya banyaklah pinjol yang tidak lagi menyebutkan nama aplikasi ketika dia ikut merendahkan suku Anda, agama, ras, antar golongan, sara,
mereka tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Untuk apa ini? Untuk ketika Anda melaporkan kepada OJK, OJK-nya tidak melihat bukti. Karena OJK selalu mempertanyakan mana buktinya. Ketika yang Anda laporkan itu tidak menyebutkan nama aplikasi, OJK langsung menyimpulkan, oh ini pinjol ilegal. Jadi seakan-akan ini sudah dipermainkan. Aturan keluar, si pinjolnya tetap melakukan dengan hal yang sama, persinya dikurangi. Ya, apanya persi dikurangin, Bang? Nama aplikasi tidak pernah disebutkan. Dan bersamaanlah dengan hal itu buat teman-teman semuanya, apabila Anda mengalami ancaman intimidasi dan lain sebagainya dalam aksi penagihan, tidak menyebutkan nama aplikasi, saya harap Anda pun tidak perlu ketakutan. OJK aja tidak mengakui itu pinjol legal, Anda pun tidak perlu juga takut. Ya, lain hal kalau mereka menyebutkan nama aplikasi, barulah kita laporkan. Jadi PR Anda ketika ada ancaman, intimidasi, segala macam, mau datang ke rumah dan segala macam, pertanyakan dia dari aplikasi mana. Kalau via telepon jangan lupa direkam. Kalau via chat, usahakan selalu pertanyakan Anda aplikasi apa, Anda aplikasi apa, ulang terus sampai mereka berhenti. Kalau mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi, ya sudah. Gitu ya. Itu ya buat teman-teman semuanya. Ini untuk yang poin nomor 6 dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik kontak darurat. Jadi debt collector pinjol itu tidak boleh melakukan penagihan kepada kontak darurat Anda. Jadi kalau Anda temukan nanti, misalnya ada pinjol yang sengaja menagih, menyampaikan nominal, dan segala macam, berarti Anda tinggal catat nama aplikasinya. Tapi mereka hampir sama dengan tadi. Mereka mengancam, mencaci maki, mereka licik juga sih. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi gitu loh. Nggak mau mereka menyebutkan nama aplikasi yang ini, yang itu. Nggak mau. Ya, mereka selalu aja berlindung di balik hal itu. Kalau bisa Anda tidak akan tahu mereka dari aplikasi mana. Dan inilah PR Anda. Oke. Habis itu lagi, kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih ya. Begitu jelas aturan ini. Hanya untuk mengkonfirmasi apabila Anda tidak bisa dihubungi atau menanyakan di mana Anda sekarang, itu boleh. Tapi ketika si kontak darurat bertanya ada apa, si pinjol juga tidak boleh menyebutkan, oh dia ada hutang, tolong ya sampaikan ini. Itu nggak boleh. Oke. Dan habis itu, ini yang nggak pernah dilakukan oleh si pinjol, nggak pernah dilakukan sama sekali. Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P Lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, kontak darurat tak asal dicantumkan. Contoh, teman-teman meminjam, nomor saya dijadikan sebagai kontak darurat. Pihak pinjol harus menelpon saya dulu. Ya, menanyakan saya setuju gak nomor saya ini dijadikan sebagai kontak darurat oleh si ini. Kalau saya menyatakan tidak setuju, ini nggak sah. Tapi pertanyaannya, pinjol mana yang melakukan hal itu? Ya kan? Pinjol mana gitu loh. Nggak ada. Bahkan si debitur mempunyai 3 nomor. 1 nomor pengajuan, 2 nomor mereka dijadikan sebagai kontak darurat. Karena tidak ada konfirmasi. Pihak pinjol tidak tahu bahwasanya kontak darurat itu bukan orang lain, melainkan mereka sendiri. Ya. Jadi imbang kan? Imbang sebenarnya. Si pinjolnya tidak mentaati aturan, tidak mengkonfirmasi dulu. Si debiturnya asal mengasih kontak darurat. Ada juga si debitur yang benar-benar memberikan, ya kan. Tapi sebagian ada juga yang ngasih data kontak darurat yang ngasal. Karena dia tahu si pinjolnya tidak akan mengkonfirmasi, ya sudahlah. Nomor kontak darurat mati pun dikasih itu. Ya kan? Oke, paham ya buat teman-teman semuanya? Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi persetujuan yang diberikan oleh pihak data kontak darurat. Jadi ketika dia minta izin sama saya, nomor saya dijadikan kontak darurat, itu ada rekamannya sama dia bahwasanya saya setuju nomor saya dijadikan sebagai emergency kontak. Oke teman-teman semuanya. Nah, sampailah kita pada poin 7 yang selalu teman-teman tanyakan sesuai dengan judul video ini, yang auto lunas di KPR asuransi. Oke.
Poin nomor 7, pinjol wajib asuransi. Pinjol wajib, ini wajib loh. Nggak ada dibilangnya antara iya atau tidak, opsional gitu ya. Tapi ini nggak, ini pinjol wajib. Wajib kayak penyelenggara P2P lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjamin. Ya, regulator menyebut fintech P2P lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke. Ketika Anda telat bayar, Anda menyatakan tidak mampu bayar, mereka mengklaim asuransi atau tidak kan kita nggak tahu, itu urusan internal mereka. Tapi yang kita tahu, walaupun Anda galbainya itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tetap pinjol akan melakukan penagihan. Ya, walaupun ada kewajiban tentang mereka bekerja sama dengan asuransi, bukan berarti ini menggugurkan hutang piutang teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nggak usah salah kaprah dalam hal itu. Oh, sudah dikaper asuransi, ngapain kita pikir lagi? Nggak usah itu Anda jadikan statement. Sekarang kalau Anda sudah tidak mampu bayar, ya sudah gitu loh. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Itu aja yang perlu Anda tahan. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Soal mereka bekerja sama dengan asuransi, mau tidak, kita nggak akan dikasih tahu juga. Gitu loh. Ini mereka ini menginginkan keuntungan yang besar. Walaupun sudah mereka cairkan nanti asuransi dan segala macam, kan nggak mungkin dia sampaikan, oh utang Anda telah dibayar oleh asuransi, udah lunas itu. Nggak mungkin. Tetap mereka akan menagih Anda. Tetap itu tidak akan menggugurkan hutang-hutang Anda. Apa yang harus kita lakukan buat kedepannya, Bang? Nggak usah terlalu fokus dengan yang namanya asuransi. Tapi fokuslah bagaimana PR-nya hari ini Anda bisa menyelamatkan hidup Anda dan Anda bebas dari pinjol. Ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar, Anda persiapkan untuk risikonya. Nama Anda akan tercatat sebagai skor kredit bermasalah. Dan habis itu akan masuk ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Yang paling terakhir, nama Anda tercatat di Slick OJK. Oke, itu risikonya. Apakah ada risiko lain, Bang? Di luar itu nggak ada. Risiko lain itu hanyalah tambahan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ya, karena Anda memikirkan hal-hal negatif secara berulang-ulang kali. Oke, teman-teman semuanya paham ya? Jadi teman-teman, saya berharap buat kedepannya nggak usah terlalu fokus, oh mereka sudah dilunasi asuransi segala macam. Nggak usah lah, kita nanti malah kita melihatkan kebodohan kita di hadapan mereka. Mendingan kalau nggak mampu bayar, udahlah, nggak mampu bayar kita, ya kan. Yang jelas mereka sudah diwajibkan untuk bekerja sama dengan asuransi. Mau itu di cover asuransi, mau tidak, yang penting kita nggak mampu bayar. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Kita tampung resikonya. Kalau kita capek, Bang, saya capek, Bang, dicaci maki, dihina oleh si pinjol ini, ya sudah, putus semua komunikasi yang terhubung. Oke, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu. Inilah bentuk hasil dari COJK nomor 19 tahun 2023 khusus tentang pinjaman online. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.